kuasa-Mu membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan Roh Allah, Saudara semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Berapa banyak kita yang diberkati oleh Tuhan Yesus sepanjang minggu ini. Haleluya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan, berkat, kasih setia dan kasih sayang-Mu yang menjaga melindungi kami sepanjang malam hari ini, hingga Engkau mengantarkan kami untuk kami beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia dan kasih sayang Tuhan yang menjaga dan melindungi kami senantiasa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu-minggu mendatang. Dan kami juga bersyukur kami bisa terus beribadah di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, kiranya Tuhan yang datang
Engkau berikan pemulihan ya Tuhan. Jemaat-Mu yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Jemaat-Mu yang berkekurangan, Engkau berikan kelimpahan ya Tuhan. Jemaat-Mu yang pada saat ini merasa berkekurangan, Tuhan terus cukupkan kebutuhan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tidak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kami serahkan ya Tuhan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau memberkati pemimpin kami, Bapak Insinyur Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran menteri. Biarlah kiranya Tuhan Engkau pakai bangsa kami ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Engkau melindungi Bapak Presiden kami yang berencana kunjungan ke negara Rusia dan Ukraina. Engkau lindungi pemimpin kami ini ya Tuhan dari kuasa-kuasa orang-orang jahat dan kegelapan ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa juga berdoa ya Tuhan. Kami berdoa untuk provinsi kami Sumatera Utara. Kiranya Engkau juga memberikan roh yang takut akan Tuhan kepada pemimpin kami, Bapak Gubernur kami dan wakilnya ya Tuhan. Demikian juga biarlah kiranya Engkau memberikan roh yang takut akan Tuhan bagi Bapak Wali Kota kami, Bapak Bobi Nasution ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan Engkau juga memakai para hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu yang ada di GBI Alam Hotel untuk lebih memenangkan banyak jiwa di kota ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tidak juga lupa kami berdoa untuk pemimpin kami yang ada di Jakarta, Bapak Insinyur Notorio Harjo. Kau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan untuk kiranya lebih lagi memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya juga ya Tuhan Kau berikan pemimpin kami ini kesehatan, panjang umur ya Tuhan, dan juga Engkau kiranya pakai dia lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami di Rayon 4 GBI Sumatera Resort. Kami berdoa untuk Pak Bambang Jonan beserta seluruh wakilnya. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka. Kau berkati keluarga besarnya. Kau juga kiranya pakai dia untuk lebih memperluas kerajaan-Mu di provinsi kami tercinta ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga serahkan Bapak Gembala kami, Bapak Poltak Siahan ya Tuhan. Biarlah hikmat marifat yang datang daripada-Mu ada pada Bapak Gembala kami ya Tuhan. Engkau pakai dia lebih dahsyat lagi ya Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa, untuk membawa kami ya Tuhan lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapak. Bapak, Engkau memberkati keluarga besarnya, istri dan anak-anaknya. Tuhan Yesus berkati usaha dan pekerjaannya juga ya Tuhan. Bapak yang baik, tidak lupa juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Bapak Peggy, kiranya Tuhan Yesus juga yang memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Untuk kiranya Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan di sesi 1, sesi 2 dan sesi 3 ya Tuhan. Hadirat-Mu turun di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkuasa atas tempat ini ya Tuhan. Engkau jauhkan anasir-anasir kegelapan dan roh jahat ya Tuhan. Hadirat-Mu turun di tempat ini ya Tuhan untuk membimbing dan menguasai kami. Biarlah kami senantiasa ya Tuhan tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu saja, tapi kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan campur tangan atas keluarga besar kami, keluarga besar seluruh jemaat-jemaat-Mu GBI Alam Hotel. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau memberkati setiap bangku-bangku kosong, Engkau penuhi jiwa-jiwa baru Tuhan untuk datang ke beribadah ke tempat kami GBI Alam Hotel ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami yang pertama ini, kedua dan ketiga nanti ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin.
Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang menghampiri Engkau. Kami berterima kasih untuk apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semua untuk mendatangkan kebaikan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Tiada Allah lain seperti Engkau. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertalu. Menyembah Yesus Tuhan hajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan hajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertalu. Menyembah Yesus Tuhan hajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan hajaku. Terima kasih Tuhan, Kau yang terindah dalam hidupku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
Kami tinggikan Engkau selalu. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap lutut bertelut menyembah Engkau Yesus. Tuhan Raja, Ku sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan Allahku. Ku tinggikan nama-Mu. Biarlah semua lidah mengaku hanya Engkau Yesus dan Juru Selamat kami. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja, sembah, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Raja. Umat sembah, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, sembah Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Semua lidah Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Umat dengan cinta bagi katakan, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Kiranya Bapa. Kiranya Bapa. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, sebab Engkaulah Raja, Engkau yang berkuasa. Shikiraya ralabo. Haleluya. Segenap hati kami menyembah-Mu, segenap jiwa kami Tuhan, segenap akal budi kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Biarlah semua yang bernapas tetap memuji Engkau, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dari tempat ini kami mau nyanyikan kebesaran-Mu, kami mau nyanyikan kebaikan-Mu. Kiranya rala Bapa. Kiranya rala Bapa. Tiada seperti-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu. Hanya Kau satu, hanya Kau satu. Tiada yang seperti-Mu. Yes. Hanya Kau Tuhan.
Shalom bagi kita semua, shalom. Tangan-tangan yang diberkati, shalom. Izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama kali bergabung di ibadah ini? Lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya, semua jemaat yang sedia, amin. Kita percaya kalau kita menyembah Yesus, tadi lagunya katakan kita telah terima kemenangan. Berarti tidak ada alasan untuk kita khawatir, amin. Sebab Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita, amin. Yang percaya boleh kasih salam minimal 3 orang, katakan Tuhan Yesus pengharapanmu. Haleluya, semua yang berharap pada Tuhan boleh tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Ayo tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Sebab dialah pengharapan kita. Dia gembala yang baik. Kalau dia gembala kita, takkan dibiarkannya kita untuk kekurangan, amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala.
apapun juga, sebab burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak raja, amin. Tidak ada alasan untuk kita tidak khawatir, amin. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah hilang. Sebab Engkau menjanjikan masa depan yang indah bagi setiap kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati setiap kami. Mampukan untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami juga akan memberikan persembahan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan, amin. Bertata di atas pujian saat ku menyembah. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita semua untuk bangkit berdiri. Saat bangun, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di Kekudusan-Mu, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji Engkau Tuhan, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami bagi-Mu, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran. Kami rasakan Engkau hadir Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
ya ralababa sando. Inarababa ya ralababa sanda ya radabaso. Oh, haleluya. Kami datang kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepadamu, dengan hati yang terbuka yang merindukan Tuhan. Dengan kerinduan yang besar ini Tuhan kami datang menyembah Tuhan. Kami datang Tuhan memberikan hidup kami kepadamu. Kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Sebab itu Tuhan pagi ini kami mau berkata, perlengkapilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Perlengkapi kami dengan kebenaran yang memerdekakan. Perlengkapi kami dengan kebenaran yang menuntun. Perlengkapi kami dengan kebenaran yang melepaskan setiap kami. Sehingga hari demi hari kehidupan kami akan tetap terus terjaga dalam iman. Bahkan hari lepas hari pertumbuhan iman kami terus terbangun ya Tuhan. Sehingga kami akan melihat kemuliaan Tuhan itu selalu menyertai, itu selalu ada dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami katakan berfirmanlah Tuhan bagi kami. Pagi ini Tuhan kami berkata nyatakanlah kebenaran dan isi hati-Mu. Pagi hari ini kami minta pengurapan yang mengajari turun. Untuk mendefinisikan firman-Mu bagi kami. Untuk menjelaskan firman-Mu bagi kami. Pribadi lepas pribadi. Yang membuat kami mengerti. Sehingga kami mengerti itu Tuhan adalah kehendak Tuhan. Dan kami akan melakukan semua kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu. Tuhan itu baik sehingga pagi ini kita diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk kita bisa bersekutu di dalam Tuhan. Nah, Alkitab mencatat saudara siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Artinya saudara ketika kita mulai saudara melibatkan hidup kita, aspek kehidupan kita. Ketika kita saudara mulai menyatu dengan Tuhan, kita saudara mulai mendekat dan melekat dengan Tuhan. Maka kita akan saudara terikat satu roh dengan Tuhan. Nah, apa fungsinya kita satu roh dengan Tuhan? Maka saudara, saya percaya kita akan mengetahui segala sesuatunya. Kita akan mengetahui segala hal dan perkara. Kita akan mengetahui saudara setiap detail yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang menjadi saudara rancangan-rancangan Tuhan yang besar. Sehingga saudara apa? Berapa kali WL bilang tadi saudara, sehingga nggak ada alasan lagi bagi kita untuk kita berkata kita khawatir. Kenapa? Orang yang khawatir adalah orang yang nggak mengerti saudara segala sesuatu yang Tuhan jaminkan, yang Tuhan persiapkan di depannya. Karena kata khawatir memiliki definisi arti adalah ketakutan kepada apa yang belum terjadi. Nah saudara, ketika kita saudara tahu detail tentang rencana rancangan Tuhan, kita gak akan peduli tentang apapun yang akan terjadi di depan kita. Karena kita tahu satu hal, jika Allah di pihak kita, siapa akan menjadi lawan kita. Karena kita tahu ketika Allah bekerja, Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita, satu ikatan dengan kita. Maka surah Alkitab berkata apa? Semua hanya akan datang kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, kita fokus saudara semua mendatangkan kebaikan kalau Tuhan hadir. Amin. Nah pagi ini saya mau sharingkan saudara tentang satu hal. Di dalam Yeremia pasal yang ke-33. Yeremia pasal yang ke-33. Saya percaya ayat ini saudara. Ayat yang sudah kita tahu bersama-sama. Bahkan banyak orang menyatakan, mengatakan, mendefinisikan, mengartikan bahwa ini Yeremia 33 ayat 3 ini adalah nomor telepon surga. Nomor teleponnya Tuhan. Saudara, ini Yeremia 33 ayat 3 ini saudara adalah saudara akses untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi saya mau nyatakan saudara pagi ini lebih dalam bahwa kalaupun ini akses, kalau ini nomor telepon, maka saudara ada satu posisi ketika kita mulai melakukan ini, yaitu berseru kepada Tuhan, seharusnya kita dalam posisi yang seperti apa?
Harusnya ketika kita berseru kita dalam keadaan seperti apa? Nanti saya jelaskan. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Dengan suara yang keras kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Nah saudara, Yeremia pasal 33 mulai dari ayat yang pertama atau tepatnya mulai dari pasal 30 sampai pasal 33 berbicara saudara, maka ada sebuah janji keselamatan yang Tuhan sampaikan lewat Nabi Yeremia. Nama Nabi Yeremia terkenal dengan Nabi Peratap. Nabi saudara yang suka berdiri untuk meratap di hadapan Tuhan. Karena Nabi Yeremia saudara selalu melihat yang namanya kehancuran. Pernah berdiri saudara di puing-puing kehancuran. Di mana saudara satu kota. Di mana satu saudara masyarakat. Kumpulan masyarakat. Saudara yang kotanya hancur. Yang perekonomiannya hancur. Yang keluarganya hancur. Karena saudara mereka mengalami kekalahan demi kekalahan. Dalam peperangan. Mereka saudara pernah mengalami yang namanya penjajahan. Mereka pernah mengalami yang namanya saudara dijajah, jadikan budak. Dan dibawa kepada pembuangan Babel. Yeremia, saudara seringkali berhadapan dengan satu situasi, satu keadaan, berdiri untuk meratap karena sebuah saudara tekanan hidup, sebuah realita hidup yang sangat pahit. Nah saudara, di tengah-tengah keadaan yang demikian, maka Alkitab itu mulai mencatat dalam Yeremia 33, maka Tuhan melepaskan sebuah janji. Dan kita tahu kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan punya kapasitas dan kapabilitas, punya kuasa dan otoritas yang tidak pernah gagal untuk menggenapi janjinya. Maka di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang tidak mungkin ada suatu perubahan, di tengah-tengah situasi kota yang tadinya ramai menjadi sunyi, di satu keadaan kota yang hancur babak belur, yang kemungkinan untuk bangkit, kemungkinan untuk pulih, kemungkinan dalam hitungan manusia untuk dibangun kembali sangat sulit. Tiba-tiba di tengah-tengah keadaan itu, maka Tuhan memberikan janji keselamatan. Tuhan memberikan janji pemulihan. Tuhan memberikan sebuah janji keadaan yang akan berbalik. Keadaan yang akan menjadi baik kembali. Nah di dalam janji Tuhan itu, kalau saudara baca mulai dari ayat yang kedua, biar jelas saudara, dari ayat yang kedua atau dari ayat yang pertama. Yeremia pasal yang 33 ayat yang pertama, Alkitab berkata apa? Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Jadi ada saudara Yeremia dalam satu keadaan dia terkurung di dalam pelataran penjagaan itu. Maka lihat datang firman Tuhan kali kedua. Apa firmannya? Ayat yang kedua. Alkitab bilang begini. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Tuhan datang dengan sebuah saudara hal yang disebut sebuah otoritas yang disebut apa? Yang menjadikan bumi. Artinya sebuah otoritas penuh, sebuah kemampuan yang luar biasa, sebuah saudara kemampuan yang mampu mengubahkan segala sesuatu. Karena Yeremia berdiri ada di bumi, keadaan yang hancur ada di bumi, dan yang berbicara ini adalah Allah yang menjadikan bumi. Apa firmannya? Apa janjinya? Ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Ternyata saudara, ada satu hal yang Tuhan mau, itu saya mau catat baik garis bawah ini. Tuhan mau melekat dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitu apa saudara? Ayat 33, ayat yang ketiga. Yaitu apa saudara? Tuhan mau yang melekat kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah kita nggak pernah boleh untuk berhenti berseru kepada Tuhan. Nah saudara, ternyata berseru kepada Tuhan, kalau dalam terjemahan lain disebut cry out saudara. Kita saudara nggak bisa lepas dari cry out, kita nggak bisa melepaskan diri dari seruan kepada Tuhan. Kenapa? Karena lihat, setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan selalu mendapat jawaban.
Dan Alkitab mencatat bukan hanya jawaban yang akan diterima bagi orang yang berseru. Tapi Alkitab berkata ketika dia dijawab maka Tuhan akan memberikan definisi, Tuhan akan berikan pengetahuan, Tuhan akan berikan kita pengertian, Tuhan akan berikan kita tahu pertama hal-hal yang besar. Yaitu apa saudara? Yang kedua, hal-hal yang kita nggak pahami. Yaitu hal-hal yang kita tidak, apa saudara Alkitab katakan? Ketahui. Ternyata berseru itu punya akibat. Selain Tuhan menjawab, maka Tuhan akan beritahukan kita hal yang besar. Hal-hal yang kita nggak pahami, yaitu hal yang kita nggak ketahui. Bapak Ibu, banyak orang tersandung. Banyak orang semangatnya patah. Banyak orang imannya mati. Banyak orang saudara yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang tadinya saudara menggebu-gebu. Tetapi karena satu dan keadaan, karena rotasi kehidupan, karena rotasi keadaan, karena siklus kehidupan berganti. Maka saudara mereka saudara mulai loyo lagi. Kenapa? Dengar baik. Karena mereka nggak punya pengetahuan tentang apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi manifestasi, apa yang menjadi bagian-bagian Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Makanya saudara saya mulai menangkap berapa minggu terakhir ini tentang kata berseru. Saudara ternyata kata berseru ini harus melekat dalam kehidupan kita. Harus menjadi bagian penting dalam kehidupan kekristenan atau pertumbuhan atau perjalanan iman kita. Ingat Paulus berkata bahwa kita ini ada di dalam saudara satu gelanggang pertandingan yaitu pertandingan iman. Yang itu pertandingan ini tidak akan pernah berhenti selama kita masih ada di muka bumi. Yaitu pertandingan iman. Makanya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik. Waktu Paulus nyatakan itu, Paulus ada saudara di dalam posisi tetap mengasihi Tuhan sekalipun. Saudara 95% ayat cerita yang menulis tentang Paulus. Ketika dia percaya Yesus, ketika dia menerima Yesus. Saudara hal-hal yang tidak diharapkan manusia. Itu yang selalu menjadi bagian Paulus. Aniaya, dera, penjara, difitnah, patok ular, karam kapal. Padahal dia sedang melayani. Tapi Paulus anggap itu adalah pertandingan iman. Maka saudara dalam keadaan apapun, Paulus tetap terkonek dengan Tuhan. Lewat apa? Seruan. Nah kenapa berseru itu penting? Apa sebenarnya yang menjadi arti daripada berseru? Sehingga berseru itu penting. Sehingga berseru itu harus melekat. Karena Tuhan akan menjawab, memberitahukan hal yang besar. Hal yang akan datang, hal yang gak kita pahami, hal yang kita gak ketahui. Ternyata berseru itu di hadapan Tuhan, orang yang berseru adalah orang yang sadar akan Tuhan. Maka penting. Saudara kenapa banyak orang tinggalkan Tuhan? Karena dia gak sadar akan adanya Tuhan. Kenapa banyak orang saudara melepaskan imannya kepada Tuhan? Karena dia gak sadar akan Tuhan. Kenapa banyak orang melakukan segala sesuatu bertentangan dengan yang Tuhan mau? Karena dia gak sadar bahwa adanya Tuhan. Dia gak sadar akan Tuhan. Jadi orang yang berseru adalah orang yang sadar akan Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab karena kesadarannya akan Tuhan itu. Kenapa penting berseru? Karena saudara, orang yang berseru di hadapan Tuhan adalah orang yang sadar dan mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah hal yang mustahil sebuah pemulihan terjadi. Di tengah-tengah keadaan yang terburuk, yang pandangan manusia, ukuran manusia, rumus kepintaran, rumus kekayaan, rumus saudara yang namanya sebuah kepastian dalam pandangan manusia nggak mungkin untuk sebuah pemulihan terjadi. Makanya Yeremia meratap. Tapi ketika seorang berseru di hadapan Tuhan adalah seorang yang sadar. Yeremia sadar bahwa Tuhan sanggup. Makanya Tuhan suruh Yeremia berserulah. Jadi saudara ketika kita berseru, kita sadar bukan yang pertama hanya adanya Tuhan. Tapi kita menyadari bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan itu kan lagu yang tadi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepati. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sadar bahwa Tuhan sanggup. Orang yang berseru dalam konteks ini, bahwa dia sanggup, dia percaya Tuhan sanggup. Maka itulah penting berseru atau seruan kepada Tuhan. Itu harus melekat dalam kehidupan setiap kita. Saya sampai akhir, saudara. Saudara ikutin dan saudara akan melihat sesuatu di sana. Nah yang ketiga, kenapa berseru itu saudara harus melekat dalam kehidupan kita dan itu penting? Karena saudara orang yang berseru di hadapan Tuhan yang ketiga adalah bukan hanya sadar Tuhan ada, bukan hanya sadar Tuhan sanggup, tapi sebuah kesadaran bahwa pentingnya hubungan antara kita dengan Tuhan dalam sebuah jarak yang dekat. Maka dia berseru supaya Tuhan menjawab. Berarti saudara ada sebuah komunikasi yang baik yang bukan hanya satu arah. Karena Tuhan saudara mau setiap kita punya hubungan yang dekat. Kata hubungannya dekat bukan bicara hubungan satu arah, tapi hubungan dua arah. Saudara tahu kenapa Yesus harus datang ke dunia ini menjadi manusia? Dalam manusia mengambil rupa sebagai hamba. Karena Yesus dan surga, Tuhan mau satu hal yang namanya relationship, sebuah hubungan yang dekat. Maka Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai manusia. Saudara, makanya Bapa disebut Bapa, Yesus disebut anak. Makanya Yesus sendiri berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Saudara tahu ketika Yesus katakan itu, Yesus enggak mengalami hal yang baik. Yesus dianiaya, Yesus difitnah. Yesus harus mati naik ke kayu salib. Harus dimahkotai duri, tangannya harus dipaku, kakinya harus dipaku. Dia mengalami orang terdekat menjual dia. Orang yang dia banggakan saudara, salah satu murid yang terbaik, yang dia sayangi, yang dekat saudara. Mulai saudara namanya berkata aku tidak mengenal dia. Kenapa Yesus bertahan dalam keadaan itu? Dia jalani itu sampai garis finish. Karena dia tahu tentang sebuah hubungan yang gak mau dia putuskan. Antara yang mengutusnya Bapa dan dia. Itu bukti hubungan, itu saudara sangat penting, sangat spesial di hadapan Tuhan. Nah ternyata orang yang berseru adalah orang yang menganggap, yang menyadari hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah punya kualitas yang terbaik. Sehingga apa saudara? Dalam seruan dia sedang menyatakan suatu, Tuhan, aku tidak mau terlepas dengan Engkau. Makanya Tuhan menjawab, Tuhan memberitahukan hal yang besar dan Tuhan berikan tahu hal yang tidak terpahami, yaitu hal yang kita nggak ketahui lewat sebuah hubungan. Sarananya adalah seruan. Nah pertanyaannya begini, ini yang saya mau sampaikan. Dalam posisi seperti apa sebenarnya kita harus berseru? Seharusnya kita ini dalam saudara kondisi yang seperti apa? Yang sebaiknya kita berseru kepada Tuhan. Atau satu ketetapan Tuhan. Orang yang seperti apa yang harusnya berseru kepada Tuhan.
Mazmur 145 ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Ini yang saya mau sharing sebenarnya. 145 ayat 18, sudah dapat semuanya, mari kita baca satu ayat ini. 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam Alkitab bilang Tuhan dekat kepada orang yang berseru. Relationship, hubungan tadi. Karena kenapa Tuhan dekat? Karena dia sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Kenapa Tuhan dekat? Karena dia sadar bahwa keberadaan Tuhan itu ada. Makanya Tuhan dekat kepada orang yang berseru. Tapi dalam keadaan seperti apa orang yang berseru? Yang Tuhan mau. Yang Tuhan selalu perhatikan. Bagiannya B bilang apa? Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam. Nah saudara ini. Ternyata saudara. Kenapa saya bilang berseru harus melekat? Jawabannya ini. Karena Tuhan dekat. Tuhan menjawab. Tuhan menyatakan hal yang besar. Memberitahukan hal yang besar yang gak kita pahami, yang kita gak ketahui. Kepada orang yang setia. Saudara. Pertanyaannya apa itu arti kata kesetiaan di sini? Kesetiaan adalah orang yang berseru. Pada waktu dia berseru dia tetap bertahan dalam pengharapan. Sekalipun sulit dia tetap berharap. Itulah kebenaran. Dalam kesetiaan. Saudara, orang yang berseru dalam kesetiaan adalah orang yang tetap pada waktu dia berseru. Di sisi yang lain dia tetap melakukan kebenaran sekalipun sulit. Sekalipun keadaan gak menguntungkan. Sekalipun situasi gak menguntungkan, dia tetap mengedepankan untuk melakukan kebenaran. Itulah kesetiaan dalam konteks ini di hadapan Tuhan. Artinya pada waktu Bapak Ibu berseru dalam kekurangan, tapi ada tawaran dunia, tawaran cara-cara yang gak benar. Saudara tetap berharap aku mau cara Tuhan, aku mau waktunya Tuhan, aku mau berkat murni dari Tuhan. Itu pengharapan dan kebenaran. Banyak orang dia berseru. Dan saudara, dia melegitimasi segala sesuatu yang datang kepadanya seakan-akan pertolongan. Tapi dengan cara-cara yang salah, cara-cara dunia, cara-cara yang gak benar. Banyak orang berharap untuk sebuah kenaikan jenjang, sebuah promosi, sebuah usaha yang termultiplikasi, sebuah usaha yang menghasilkan lebih baik, lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Dia berharap, dia percaya. Tetapi ketika mencapai itu saudara, apa yang terjadi? Cara-cara dunia, cara-cara gak benar, tipu sana tipu sini. Saudara melegitimasi yang gak benar, maka itu bukan kesetiaan. Itu bukan jawaban Tuhan saya pastikan. Untuk pada waktu engkau pun boleh naik. Pada waktu engkau itu saudara boleh mungkin terpromosi. Pada waktu itu usahamu mungkin bisa lebih baik menurut kita. Tapi ingat, tidak dengan Tuhan. Makanya kita bilang Tuhan dekat kepada orang yang berseru. Orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Kalau di dunia usaha, dunia kerja, selalu kita kenal dengan kata saudara yang namanya saudara ABS, asal Bapak Sunan. Ada istilah penjilat, betul ya saudara, itu istilah-istilah. Di dalam dunia-dunia kerja, dunia-dunia orang yang terlibat dalam struktural, orang yang terlibat dalam satu pekerjaan yang punya jenjang karir terbuka, kan istilah-istilah itu ada, saudara. Betul gak? Dan banyak orang, saudara, saya banyak menemukan orang berkata, puji Tuhan saya diberkati. Puji Tuhan saya naik, pakai kata puji Tuhan. Tapi caranya salah, saudara. Dan mereka menyaksikan bahwa itu berkat Tuhan. Mereka menyaksikan bahwa itu promosi Tuhan. Mereka menyatakan bahwa itu adalah pintu yang Tuhan buka. Bapak Ibu dengar baik. Itu pintu yang manusia buka. Manusia bisa buka pintu, bisa. Tapi satu waktu saya percaya, yang kita tabur akan kita tuai. Satu waktu kita akan mentok. Dan hasil yang kita capai, satu waktu, saudara, itu kita gak akan nikmati. Kenapa? Karena Tuhan menjawab setiap seruan dalam kehidupan orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu dengar baik, kenapa setia itu penting?
Sikap pada waktu kita mau mencapai, mau meraih sesuatu itu sangat penting. Orang kalau dia dalam satu pergumulan untuk sebuah pencapaian, pasti dia akan menjaga hatinya, dia akan menjaga hidupnya benar. Dia akan menjaga surah perkataannya. So, kalau ada menara doa tiap hari dia akan ikut menara doa. Ini realita-realita yang saya sampaikan. Saya menggembalakan 6 tahun. Saya membina banyak komunitas. Saya punya banyak anak rohani sampai hari ini. Bang, pastor doain. Kenapa? Mau ujian. Mau ujian supaya lulus. Lulus. Bang, doain. Mau ujian apa? SM, apa nih? Yang mau masuk perguruan tinggi. Ya. Ada lagi, bang, pastor, tolong doakan. Kenapa? Mau PNS. Saudara, masa mereka mencapai itu? Masa untuk sampai ke ujian? Setelah ujian, tunggu pengumuman. Tiap hari ikut ibadah, tiap hari doa, statusnya rohani. So tiap hari bang doain, melayani kali dia pelayanan sungguh-sungguh. Doa dan berpuasa yang gak pernah puasa-puasa. Banyak yang mencapai. Sikap hati, attitude yang demikian bagus gak? Baik. Tapi sayang banyak yang gagal. Ketika mereka sudah mencapai, sudah meraih, sudah sampai garis finish. Pencapaian mereka yang diharapkan. Banyak orang saudara, sikap hatinya berubah ketika mencapai sesuatu. Saya mau katakan, sikap hati untuk mencapai sesuatu penting. Tapi sikap hati ketika kita telah mencapai, meraih sesuatu, mencapai garis finish, meraih saudara yang kita harapkan, yang kita doakan, sikap hati itu penting. Makanya saudara sebuah standar dunia, sebuah kata-kata yang luar biasa, yang dunia selalu nyatakan, yaitu apa saudara? Karisma akan membawa orang, menolong orang, mendongkrak orang untuk sampai di tingkat popularitas. Tapi karakter yang akan membuat orang untuk bisa bertahan atau menentukan seorang bisa bertahan di level, di tingkat yang sudah dicapai sebelumnya lewat karisma atau enggak. Artinya yang paling berat bukan karisma. Apa beda karisma dan karakter? Karisma sesuatu saudara itu pemberian. Ya kita tinggal merespon pemberian itu. Tapi karakter adalah hal yang harus kita terus usahakan dalam hidup kita. Berseru dalam posisi kesetiaan. Tetap dalam pengharapan. Dan tetap dalam saudara yang namanya kebenaran. Sekalipun pahit, sekalipun sakit. Saudara banyak orang ketika bergumul saya katakan sungguh-sungguh. Ketika dalam keadaan kekurangan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi setelah sudah dapat, sudah diberkati. Alasannya banyak saudara. Lama-kelamaan mundur dari pelayanan. Dengan alasan sudah pekerjaan. Kan pekerjaan Tuhan butuh uang. Tuhan gak butuh uang. Pekerjaan Tuhan butuh uang. Saya sudah diberkati. Sekarang pelayanan saya adalah untuk memberkati gereja dan pelayanan Tuhan. Karena pelayan pekerjaan Tuhan butuh uang. Alasannya itu saudara. Dulu sungguh-sungguh saudara. Mau FA, mau menara doa, mau ibadah raya. Gak pernah absen. Dengan alasan saya tahu melayani, saya panggilan saya melayani. Oh damai saya melayani Tuhan. Ketika diangkat, diberkati lebih lagi. Saya lihat awalnya usaha kecil, pekerjaan belum terlalu pengaruh, belum terlalu besar. Pengelolaan keuangan, surat perputaran keuangan masih kecil. Masih pakai otoritas untuk mengendalikan saya atur waktu saya untuk saya melayani Tuhan. Tapi ketika perputaran uang semakin besar, sudah pengaruh pekerjaan sudah mulai naik lebih besar, tanggung jawab lebih banyak, berubah saudara. Keadaan perputaran uang, saudara pengaruh, saudara lebih memiliki otoritas penuh daripada saudara dia atau orang ini. Seharusnya kita yang tetap pegang kendali punya otoritas atas pengaruh yang lebih besar, perputaran uang lebih besar, saudara promosi yang lebih besar, jangan terbalik, jangan promosi saudara yang lebih berotoritas atas kita.
perputaran uang yang besar yang kita kelola, pengaruh kita lebih besar yang berotoritas atas kita. Sehingga mereka hal-hal itu yang atur kita. Tuhan tidak pernah berikan kita otoritas untuk diatur, dikendalikan oleh hal-hal tadi. Tapi hal-hal tadi itu sudah diberikan otoritas bagi kita untuk kita kendali. Nah, apa pentingnya dalam kesetiaan? Attitude, sikap hati. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita hanya membangun attitude yang benar, kesungguh-sungguhan pada waktu kita mau mencapai, dan kita sudah mencapai dan meraih, kita saudara sudah nggak membangun sikap hati yang benar lagi, hati-hati. Kenapa? Matius 6 ayat 34 bicara apa? Ya, hari ini kita seakan-akan sudah gak ada masalah, karena sudah ada jawaban dari masalah. Tapi Bapak Ibu dengar baik, besok, minggu depan, bulan depan, kita akan punya proses, kita akan punya tantangan, kita akan punya pergumulan. Kenapa? Pergumulan gak akan pernah lepas dari kehidupan manusia, karena manusia gak sempurna. Dan pergumulan yang diizinkan supaya manusia saudara punya kemampuan memutuskan untuk mengikuti arah mana yang membawa kita saudara kepada kesempurnaan. Semakin hari tingkat kesempurnaan, semakin hari kita bergerak, ketidakmurnian mulai digesek. Ketidakmurnian sudah mulai ditanggalkan, ketidakmurnian mulai dibakar. Sehingga tingkat saudara yang namanya kesempurnaan kita berjalan dan berjalan naik. Matius 6 ayat 34 bilang apa saudara? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena apa? Hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah. Kalau hari ini kita sudah dapat sesuatu. Hari ini kita sudah meraih sesuatu. Karena sikap hati yang benar. Maka dengar baik. Tetap pertahankan sikap hati yang benar itu. Sekalipun kita ada di puncak. Karena itu kesetiaan di hadapan Tuhan. Karena ingat, kalau kita sudah capai sesuatu hari ini. Dan saudara, sikap hati kita berubah. Dengar baik. Oke, hari ini kita aman. Tapi ingat, minggu depan, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita akan punya kesusahan sendiri. Artinya siklus kehidupan akan terus berganti. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau bilang apa? Waktu itu kau sudah dapat, kau lupakan aku. Ingat saudara 10 orang kusta yang ketika Tuhan lewat, Yesus lewat. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka sudah diasingkan. Karena orang kusta, saudara, adalah orang yang dianggap pada zaman itu adalah orang yang terkutuk. Dan apa yang terjadi saudara? Yesus berinteraksi dengan mereka. Mereka sudah dikucilkan. Dan Yesus bilang bahwa sekarang tunjukkan dirimu kepada imam. Yesus tahu itu nggak mungkin. Mereka aja dikucilkan. Wah, mereka bisa dirajam batu kalau ketemu dengan imam. Karena kusta saudara adalah penyakit yang menular. Jangan kita saudara tularkan saudara sesuatu yang buruk. Tapi 10 orang ini dengan iman, mereka berjalan. Alkitab mencatat sebelum sampai kepada imam. Karena nggak mungkin mereka akan sampai kepada imam. Secara adat istiadat, aturan dan peraturan pada waktu itu. Alkitab mencatat 10 orang kusta ini disembuhkan, ditahirkan. Dan apa yang terjadi ketika mereka sembuh, ketika mereka tahir saudara? Alkitab mencatat ketika mereka sembuh. Dari 10 orang, cuma 10% yang kembali kepada Tuhan. Yaitu berapa? 1 orang. Tuhan tanya, mana yang 9? Dia gak tahu. Dari 10 orang cuma 1 yang tahu berterima kasih. Cuma 1 yang tahu setia kepada Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan mengucapkan syukur. Ya, mungkin dia sudah ditahirkan. Yang 9 itu dia lupa. Satu waktu mungkin dia akan mengalami proses dan masalah lebih besar dari itu. Coba bayangkan 10 orang itu, yang 9 orang itu 1 tahun kemudian mengalami perkara itu kalau kita manusia. Terus dia datang lagi. Apa yang di pikiran kita? Dulu kau tolong, batang hidungmu kau pun gak nampak lagi. Kira-kira begitu kalau kita. Makanya Tuhan bilang, Tuhan dekat kepada orang yang berseru. Yang berseru dalam kesetiaan. Sikap hati waktu mencapai dan sudah tercapai harus sama-sama benar. Karena itu untuk kita saudara, perjalanan kehidupan kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus bersama-sama kita berdiri saudara. Ku tetap cinta
ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku kan tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Sebab terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak Tuhan, Terlalu banyak yang Tuhan tak takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah semakin hari semakin kami boleh menjaga dan mengusahakan sikap hati yang benar dan berkenan bagi-Mu Tuhan. Biar kami tetap setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati Bapak Pendeta yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan bersama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, sesi ketiga pukul 18 WIB yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kami mengajak Bapak Ibu anak muda untuk mengikuti menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 WIB sampai 19 WIB dan ibadah alam berdoa setiap hari Selasa pukul 20 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Mari bersama memuji dan menyembah Tuhan di ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis
pukul 19.30 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Ibadah Kid for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kegiatan FA dilakukan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB di wilayah FA masing-masing. Info lebih lanjut dapat menjumpai diaken atau diakones setelah ibadah selesai. Kami mengajak anak-anak muda untuk dapat mengikuti ibadah GCN Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan jemaat seperti pelayanan doa, pelayanan jemaat, family altar, dan baptis selam, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja di nomor yang tertera di layar, dan Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi diaken dan diakones setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan seperti ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya dapat menyampaikannya melalui rekening gereja atau men-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan pembangunan dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar. Demikian warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tetap kuat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita doa, pengumuman tambahan untuk beberapa minggu ke depan, lebih kurang 4 minggu kita akan ada di tempat ini oleh karena ruang Narwastu Ballroom yang ada di Alam Hotel sedang dilakukan renovasi. Ya. Karena renovasi kita tidak bisa di sana, maka lebih kurang 4 minggu kita akan ada di tempat ini. Nah mari untuk terus setia datang untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita tetap bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan bagi kami. Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan Kau memberkati kami lewat ibadah kami di tempat ini. Lewat pujian, penyembahan, bahkan lewat firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan dengan limpah. Tuhan berkat-Mu melimpah bagi hamba-Mu yang sudah menaburkan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu Pastor Peggy ya Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah pengurapan, hikmat, kekuatan. Bertambah-tambah bagi hamba-Mu Tuhan. Bahkan untuk ibadah kedua dan ketiga sebentar sore. Tuhan Kau terus menyertai hamba-Mu dengan pengurapan yang baru bagi hamba-Mu Tuhan. Berkati seluruh aktivitas hamba-Mu. Berkati pekerjaan, pelayanan, keluarga, bahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-Mu. Engkau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan ya Tuhan. Tuhan memberkati persembahan ini. Boleh dipakai gereja-Mu untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap tangan-tangan sudah memberi. Berkati dengan lipat kali ganda ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah beribadah di pagi hari ini. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Berkati pekerjaan, usaha, studi. Bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu. Engkau membuatnya berhasil dan beruntung ya Tuhan.
Bahkan ibadah kami sesi yang kedua dan sore hari Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan nyata di dalam ibadah kami. Dan jikalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan kami mengangkat tangan kami, memberkati kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan daripada umat-Mu yang terangkat dan wajah yang menengadah kepadamu. Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupan mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.